warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Medi Saputra. Saya pengajar pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Hari ini kita akan berbicara tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kalau kita membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, artinya kita berusaha untuk membedah bagaimana Pancasila itu ditemukan. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita perlu mengulas sedikit kutipan dari para pemikir Yunani, salah satunya adalah Cicero. Bagaimana Cicero mengatakan, Historia Viva Magistra, bahwa sejarah itu memberikan kearifan. Sejarah memberikan kearifan, artinya apa? Sejarah memberikan pengetahuan, panduan-panduan bagi sebuah bangsa atau sebuah negara, sehingga ke depannya bangsa tersebut dapat eksis dan tidak punah. Tentu kita tidak mau mendengar yang namanya kalimat dulu pernah ada negara Indonesia, yang artinya negara kita sudah tidak ada. Selengkapnya seperti apa? Mari kita bedah materi hari ini dalam tema Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau hari ini kita akan membedah bab mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, dalam bab ini ada beberapa kemampuan akhir yang diharapkan dalam pelajaran ini, sehingga harapannya setelah mahasiswa mempelajari materi ini timbul yang namanya wawasan, timbul yang namanya pertanyaan-pertanyaan, pemikiran-pemikiran. Ada 3 kemampuan akhir yang diharapkan dalam materi ini. Yang pertama, mahasiswa mempunyai komitmen dalam menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam. Serta yang terakhir, mahasiswa memahami, menganalisis, mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang. Kalau kita lihat dari 3 kemampuan akhir yang diharapkan ini, sesungguhnya merupakan hal penting dalam praktek kehidupan sehari-hari individu di Indonesia, apalagi untuk mahasiswa, karena mahasiswa di tahun-tahun yang mendatang tentunya merupakan generasi penerus yang mampu mengemban estafet kepemimpinan bangsa di masa-masa yang akan datang. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia itu setidak-tidaknya terbagi 3 hal. Yang pertama itu ada pengusulan, perumusan, dan pengesahan. Artinya apa? Lahirnya Pancasila ini sebagai ideologi negara tidak secara tiba-tiba. Ada prosesnya, ya. Atau mungkin dalam teman-teman sering mendengar itu asbabun nuzulnya, ya. Ada sebab musababnya apa? Ya, kenapa harus Pancasila? Kenapa kita tidak melirik ideologi lain seperti itu? Lahirnya Pancasila juga tidak lepas dari yang namanya sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia. Dimulai dari tahun 1908 saat Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama Dr. Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo, di mana organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan nasional yang merupakan pelopor dari berdirinya organisasi-organisasi yang lain. Setelah tahun 1908 muncul organisasi Sarekat Islam, Indisi Parti, Perhimpunan Indonesia, Muhammadiyah, dan hal lain sebagainya. Kalau kita mencermati, lahirnya pergerakan nasional ini merupakan bukti kalau timbul suatu kesadaran berbangsa dari rakyat-rakyat di Nusantara. Dulu belum ada Indonesia, ya. Bagaimana dulu masyarakat kita berpikiran kita perlu membentuk yang namanya solidaritas dalam berbangsa. Supaya apa? Impian untuk mencapai Indonesia merdeka itu nyata adanya. Hal ini dibuktikan dengan pidatonya Soekarno dalam Gedung Indonesia Menggugat, ya. Bagaimana Soekarno mengatakan dalam pidatonya berjudul Indonesia Menggugat, kita membutuhkan yang namanya kemerdekaan. Penjajahan di Belanda ini tidak bisa dibenarkan. Kemudian Hatta juga menyampaikan di Belanda bagaimana pidatonya yang serupa dengan Bung Karno yang berjudul Indonesia Merdeka. Dari hal ini kita bisa melihat kalau
bentuk perjuangan bangsa kita itu diawali dari pergerakan-pergerakan kaum-kaum terdidik di Indonesia. Artinya untuk mencapai kemerdekaan hari ini ada pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh para founding father kita, yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita, dan harusnya kita sebagai rakyat Indonesia yang hidup di era zaman sekarang harus mempertahankan. Karena seperti yang kalimat yang saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai muncul kalimat dulu pernah ada negara Indonesia. Munculnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai ideologi tidak lepas dari peran yang namanya organisasi Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Seperti yang kita ketahui, ada 2 kali sidang BPUPKI untuk membuat negara Indonesia ini berdaulat secara konstitusi. Yang pertama, BPUPKI ini melakukan sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. Pada saat inilah para founding father kita memikirkan, ya, kira-kira ideologi apa yang tepat untuk bangsa Indonesia yang sangat beragam secara agama, secara suku, secara adat, bahkan secara bahasa. Artinya keberagaman tadi, perbedaan tadi perlu disatukan dalam satu nation, dalam satu negara yang sama. Kita memerlukan yang namanya ideologi yang dapat mempersatukan semua perbedaan ini. Karena kalau kita tidak bisa menyatukan itu semua, tentu yang terjadi chaos di sana sini, dan yang paling kita takutkan tadi, dulu pernah ada negara Indonesia. Dalam catatan kami ada 3 founding father, pengusul dari ideologi yang bakal menjadi cikal bakal Pancasila. Yang pertama itu ada rumusan dari Mr. Muhammad Yamin. Bagaimana usulan calon dasar negara dari Yamin terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan konsep menurut kami, konsep ini sangat luar biasa. Bagaimana konsep ini dilahirkan oleh generasi founding father yang waktu itu mereka tingkat buta aksara mereka hanya 4%. Tapi generasi mereka berhasil menghasilkan yang namanya kemerdekaan. Kemudian rumusan dari Mr. Supomo, beliau mengungkapkan konsep negara integralistik. Bagaimana waktu itu beliau mengatakan negara perlu yang namanya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan terakhir, ini adalah rumusan dari Insinyur Soekarno bahwa rumusan Pancasilanya itu ada 5. Kebangsaan Indonesia bisa disingkat nasionalisme, internasionalisme, bisa disingkat peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, atau ketuhanan. Tapi Soekarno juga menawarkan konsep Trisila yang merupakan perasan dari 5 sila tadi. Yang pertama dari rumusan Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, dan ketuhanan. Kalaupun itu masih dirasa cukup banyak, Soekarno mengusulkan ekasila, yakni gotong royong. Bagaimana konsep gotong royong ini merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, bahwa kehidupan itu perlu dilakukan yang namanya secara bersama-sama. Setelah disahkannya Pancasila dalam sidang BPUPKI pertama, bagaimana waktu itu nama Pancasila itu sendiri diambil oleh ahli bahasa yang disempurnakan oleh Soekarno dan kawan-kawan waktu itu, sehingga ditetapkanlah waktu itu Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa dalam menyusun Pancasila sebagai dasar negara ini terbagi menjadi 3 bagian: pengusulan, perumusan, dan pengesahan. Kalau tadi kita sudah bahas masalah pengusulan, sekarang kita bahas mengenai perumusan. Masa-masa perumusan Pancasila itu setidak-tidaknya diawali dengan 3 peristiwa penting. Yang pertama, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Yang kedua, jatuhnya bom Hiroshima dan bom Nagasaki di Jepang. Dan yang ketiga, terjadinya vacuum of power di Indonesia. 3 peristiwa ini mau tidak mau membuat sesuatu hal menjadi penting dalam kondisi kebatinan masyarakat Indonesia waktu itu, terutama para founding father, bahwa kita perlu merdeka karena Jepang sudah kalah, Jepang sudah tidak berdaya setelah menghadapi bom atom
di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan vacuum of power, maka pada saat inilah kita perlu menyusun yang namanya kemerdekaan waktu itu. Baik, masa perumusan Pancasila selain ditandai dengan Piagam Jakarta, kemudian dibomnya kota Hiroshima Nagasaki, kemudian terjadinya vacuum of power juga ditandai peristiwa lain. Dan ini juga cukup penting. Misal penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana penculikan itu terjadi supaya para kaum tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta tidak mengalami tekanan dari pihak Jepang. Kemudian setelah melewati masa-masa itu, ini juga menjadi hal-hal penting bagaimana dirumuskannya proklamasi waktu itu oleh para pemimpin kita, yang pertama Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan puncaknya terjadi pada 17 Agustus, negara kita memproklamasikan kemerdekaan, ya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 9.55. Ya. Samping itu juga negara kita keesokan harinya membuat perangkat dan kelengkapan kehidupan negara. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Setidak-tidaknya dalam catatan kami ada 5. Yang pertama itu sebagai identitas bangsa. Kalau kita berbicara tentang identitas bangsa, itu artinya kita bicara tentang ciri khas dalam satu bangsa tersebut. Seperti Pancasila ini merupakan ideologi yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Makanya kami rasa sudah tepat ketika Bung Karno mengatakan kalau ideologi ini bukan saya menemukan, tapi kami menggali dari Indonesia, dari kekayaan di Indonesia sendiri. Dimana seperti yang kita ketahui kalau Pancasila ini berasal dari nilai agama, nilai budaya, dan nilai adat istiadat. Berikutnya, Pancasila bisa dikatakan sebagai kepribadian bangsa yang menitik beratkan pada sikap dan perbuatan. Tentunya sikap-sikap bangsa Indonesia berbeda dengan cara hidup bangsa lain. Bangsa kita terbiasa hidup dengan cara-cara kolektif, saling bekerja sama, sehingga diidentikan dengan kalimat gotong royong tadi. Berikutnya ada pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa itu ibarat Pancasila ini merupakan kompas bagi kehidupan negara Indonesia. Artinya apa? Sebagai petunjuk, pedoman kemana negara Indonesia harus melangkah. Kemudian yang keempat ada jiwa bangsa. Artinya apa? Pancasila ini sebagai warisan turunan. Warisan turunan yang diperoleh dari kekayaan bangsa Indonesia sendiri. Sama seperti identitas bangsa tadi. Sementara yang terakhir, Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa. Artinya apa? Kesepakatan para founding father kita untuk mendirikan negara yang mampu merangkul semua keberagaman, mampu merangkul semua perbedaan. Artinya negara ini tidak didirikan atas agama tertentu, atas suku tertentu. Artinya negara yang mencakup semuanya, yang melindungi semuanya. Berikutnya kita akan membahas sumber Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Setidaknya ada 3 bagian, ada historis, sosiologis, dan politik. Untuk historisnya, sama-sama kita ketahui bahwa Pancasila ini lahir untuk merangkul semua keberagaman. Misal, sebagaimana yang kita ketahui ketika dalam Piagam Jakarta di sila 1-nya bisa dengan menjalankan syariat agama Islam sebagai untuk para pemeluknya. Di sini kita membuktikan kalau para founding father kita secara legowo untuk mencoret dengan menjalankan syariat Islam berdasarkan pemeluknya, karena mendapat yang namanya protes atau mungkin komplain dari para founding father kita yang berasal dari wilayah timur, kebenaran mereka beragama Nasrani. Tentu ini menjadi rancu apabila dipertahankan di masa-masa yang akan datang. Maka kalimat ketuhanan yang Maha Esa ini sudah cukup mewakili kalau bangsa kita itu adalah bangsa religius yang mengakui adanya Tuhan. Kemudian untuk sosiologis, lebih kepada bagaimana cara kita merangkul perbedaan yang ada. Seperti yang kita ketahui, negara kita ini 260 juta jiwa dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya. Tentunya punya potensi untuk melahirkan konflik-konflik jelas sangat besar. Tapi kita juga punya kekayaan budaya, kekayaan khasanah, pengetahuan kita semakin beragam karena kekayaan kita itu diperoleh dari beragamnya budaya kita tadi.
Lalu sumber politik, bagaimana Pancasila dalam perjanjian sejarah bangsa itu menganggap bahwa musyawarah merupakan salah satu hal yang penting dalam negara kita. Kalau waktu itu para founding father kita dengan mengambil keputusan secara sepihak dengan tidak memperhatikan suara-suara yang lain, tentu ini menjadi kendala bangsa kita dalam mencapai uh, kemerdekaan, ya. Karena memilih Pancasila sebagai uh, ideologi negara, sebagai dasar negara, tentu kita mengorbankan hal-hal yang lain dan itu semua tidak gampang. Harusnya kita sebagai generasi muda perlu yang namanya merefleksikan sejarah-sejarah ini supaya kedepannya kita mengerti, memahami sekaligus mampu merawat negara ini. Berikutnya kita bicara tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Tentu kita sering melihat bagaimana tulisan-tulisan di belakang bak truk, ya, dengan latar belakang seorang jenderal, ya, yang pernah menjadi presiden kedua di Indonesia, berkuasa dari tahun 67 sampai 1998. Ya, benar. Jenderal Muhammad Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Pada awalnya beliau ini ingin menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Akan tetapi banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan, tentu ini menjadi catatan tersendiri dalam materi ini. Di dalamnya itu ada yang namanya legitimasi rezim, bagaimana Presiden Soeharto dalam pemerintahannya banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dan tentu saja melanggar, ya, ideologi Pancasila. Berikutnya, adanya interpretasi dan manipulasi dalam rezim ini tentu melahirkan yang namanya krisis kepercayaan. Banyak yang namanya pemberontakan sana sini, banyak aktivis-aktivis yang melakukan demo. Bagaimana kita ketahui, puncaknya terjadi ketika 16 Mei, ya, tertembaknya 2 mahasiswa Trisakti. Tentu ini menggugah kesadaran bangsa kita kalau sudah saatnya waktu itu Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya dan perlu menyerahkannya kepada wakil presidennya waktu itu, yakni Bapak B.J. Habibie. Dan yang ketiga, adanya monopoli ideologi waktu itu, bagaimana Soeharto menerjemahkan kalau yang namanya Pancasila adalah Soeharto dan Soeharto adalah Pancasila. Tentu ini sebagai cara-cara monopoli ideologi supaya rakyat-rakyat dibungkam. Dan cara-cara seperti ini tentu saja tidak efektif karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak bagi setiap masyarakat. Untuk itu kita perlu merefleksikan sejarah, karena dari sejarah itu sendiri kita jadi tahu mana yang harus kita tiru dalam pergerakan bangsa kita di masa depan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dan terakhir, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa itu setidak-tidaknya kita melihat Pancasila sebagai filosofis groundslug atau falsafah dasar negara yang terbentuk dari 3 bahan: nilai agama, nilai budaya, dan nilai adat istiadat. Nilai agama, sebagaimana kita ketahui, agama-agama di Indonesia mengajarkan yang namanya pesan-pesan perdamaian. Apabila kita melihat agama dewasa ini tidak menyampaikan pesan perdamaian, saya rasa itu bukan salah agamanya, tapi salah pemeluk-pemeluknya. Ya, itu mungkin koreksi bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi bangsa kita. Yang kedua, nilai budaya. Bagaimana nilai-nilai budaya inilah yang membentuk Pancasila menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang akan mengantarkan bangsa Indonesia ke depannya. Dan yang ketiga adalah nilai adat istiadat. Bagaimana kita ketahui kalau adat istiadat ini terbentuk akibat adanya interaksi di masyarakat. Dan kalau kita melihat adat istiadat misalnya seperti sambatan, gugur gunung, ya, itu merupakan bagaimana bangsa kita itu sudah terbiasa untuk bekerja secara bersama, bukan untuk individu. Jadi closing statement saya dalam materi kali ini adalah menjaga Pancasila di era-era sekarang merupakan seperti kita sedang bermain sebuah orkestra. Ada trompet, ada gitar, ada violin, ada biola. Apabila seorang konduktor tidak bisa mengatur harmoni tersebut, tentu tidak akan menghasilkan yang namanya sebuah harmoni yang indah, sebuah nada suara yang bagus. Apabila semua pemain musiknya sibuk dengan nada mereka masing-masing, tidak mengikuti arah dari konduktor, maka tidak akan tercipta harmoni. Begitu juga ketika kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebagai informasi tambahan, kalau kita melihat dalam dewasa ini, Kompas, ya, salah satu harian terbesar di Indonesia, dalam rilis surveinya, meskipun tahunnya masih agak lama, saya rasa masih relevan, ya. Pada tanggal 1 Juni 2008 kemarin mengungkapkan hasil kalau pada umur 17 sampai 29 tahun
ya, 48,4% responden tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Yang kedua, 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Dan 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Kalau kita lihat ya, angka yang disebutkan di rilis Kompas ini pada umur 17 sampai 29 tahun tentu menjadi sebuah hal yang miris ya, kalau kita tahu kalau responden muda ini tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Setelah kita melihat hasil rilis dari Kompas tadi, tentu kita membuat kita bertanya-tanya, ya, apakah Pancasila sudah menjadi sebuah riwayat? Pancasila riwayat mungkin, ya. Dan sebelum saya menutup materi ini, ya, ideologi Pancasila ini di masa sekarang tentu menghadapi tantangan-tantangan yang harus kita ketahui. Dalam catatan kami setidaknya ada 3. Yang pertama itu adalah benturan dari ideologi lain. Kita bisa melihat bagaimana banyaknya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang anti Pancasila yang ingin mengubah negara. Tentunya ini berlawanan dengan konsep Pancasila yang merangkul dari semua beragama. Kalau kita bisa sedikit mengutip dari kalimatnya Gus Dur, kalau negara ini adalah negara beragama, bukan negara agama. Tentunya ini menjadi sebuah alarm bagi kita kalau benturan ideologi negara lain itu benar adanya, ya. Dan kita seharusnya sebagai warga negara yang baik dan tentu yang juga cerdas mampu melihat ancaman-ancaman tersebut supaya ideologi Pancasila tetap bertahan. Kemudian kita juga tidak ingin mengulang yang namanya legitimasi rezim di mana Pancasila dipakai sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Artinya ya, kita bisa melihat dalam hal ini sejarah itu sebagai pembelajaran yang sangat-sangat baik untuk perjalanan bangsa di masa yang akan datang. Kita perlu yang namanya melakukan suksesi kepemimpinan sehingga tidak ada yang namanya penyimpangan kekuasaan sehingga melahirkan yang namanya legitimasi rezim. Dan terakhir perlu yang namanya mengamalkan sila-sila Pancasila, baik itu sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya apa? Sila-sila ini merupakan konsep yang saling berkesinambungan, saling menjiwai satu sama lain, memerlukan yang namanya pengamalan dalam hidup sehari-hari. Percuma kalau kita bicara konsep teori Pancasila yang sangat-sangat baik ini, kalau menurut kami, tanpa diikuti yang namanya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu adalah wajah dari bangsa Indonesia sendiri. Apalagi kalau sampai Pancasila itu tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tentu itu menjadi PR berat. Yang saya khawatirkan, yang kita khawatirkan adalah seperti kalimat kita yang di awal tadi. Dulu pernah ada negara Indonesia. Nah, tentunya kenapa ini sering saya ulang-ulang dalam kalimat materi pada kali ini? Kita pernah mendengar yang namanya negara Yugoslavia, Uni Soviet. Misal contoh negara Uni Soviet dan Yugoslavia adalah sudah tidak ada lagi di percaturan dunia internasional. Maka tepat kalau kita mengatakan dulu pernah ada negara Yugoslavia, dulu pernah ada negara Uni Soviet. Kenapa negara ini itu konteksnya profil negaranya hampir sama dengan Indonesia. Mereka mempunyai ragam bahasa, suku, etnis, tetapi mereka tidak mampu menjaga keberagaman tersebut. Walhasil menghasilkan negara yang pecah dan bubar. Negara seperti mungkin kita mengenal negara yang namanya negara Serbia, negara Montenegro, negara Tajikistan, Turkmenistan itu merupakan negara-negara pecahan dari dua negara tersebut. Dan tentunya kita tidak mau mendengar ada negara Jawa, paguyuban Kalimantan, kekaisaran Sumatera, ya. Coba bayangkan kalau seandainya besok kita masuk ke Jogja pakai paspor, tidak bisa dibayangkan, ya. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Pancasila itu sekali lagi saya tekankan merupakan ideologi terbaik untuk negara Indonesia yang sangat beragam,
untuk negara Indonesia yang mau mencapai tujuan-tujuannya yang disampaikan dalam Undang-Undang 45, maka saya rasa diri kita sendiri, ya orang-orang terdekat kita, ya bangsa kita perlu kembali merefleksikan seperti bab kita hari ini, sejarah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sejarah perlu kita pelajari, sejarah perlu kita pahami, sekaligus sejarah itu perlu kita refleksikan. Demikianlah yang saya sampaikan. Saya Heri Saputra, mohon pamit, saya akhiri.